Perkenalkan, saya Maulani Yunika Ahmad dengan NIM 183241064. Perkenalkan, nama saya Amiratul Wadiah Hakimah dengan NIM 183241065. Perkenalkan, nama saya Kumsa Nabila Arini dengan NIM 183241066. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia Putri Prameswari dengan NIM 183241067. Jaringan limfoid primer adalah organ tempat pembentukan, diferensiasi, dan maturasi limfosit. Berlangsung sebelum sel-sel ini menuju jaringan limfoid sekunder untuk menjalankan fungsi imun. Organ yang termasuk jaringan limfoid primer adalah bone marrow dan timus. Dalam proses ini, kedua organ memiliki peran yang berbeda. Bone marrow adalah tempat maturasi limfosit B, timus adalah tempat maturasi limfosit T, dimulai dari kedatangan prekusor T dari bone marrow, kemudian menjalani seleksi positif dan negatif di korteks dan medula timus. Secara anatomi, bone marrow terletak di rongga tulang panjang dan tulang datar seperti sternum, pelvis, vertebra, dan tulang rusuk. Sementara itu, timus terletak di mediastinum anterior superior, tepat di belakang sternum dan di depan jantung, dengan ukuran terbesar pada masa anak-anak sebelum mengalami involusi. Berikut ini merupakan gambar letak dari organ limfoid primer yang terdapat pada manusia dan beberapa hewan. Timus merupakan bagian limfoid primer yang tersusun oleh sel epitel retikuler berfungsi sebagai kerangka seluler untuk timus. Nah, timus ini tersusun dari beberapa lobulus-lobulus yang berkapsula. Pada timus terbagi menjadi dua bagian yang bisa kita lihat bahwa ada bagian korteks dan juga medula. Kita juga bisa melihat bahwa warna korteks ini lebih basofilik atau lebih gelap dibandingkan bagian medula karena bagian korteks ini tersusun oleh sel limfosit yang lebih banyak dibandingkan pada bagian medula. Pada bagian korteks itu tersendiri tersusun oleh kapsul yang melindungi, dan juga di bagian tersebut terdapat trabekula atau septa yang memanjang dari kapsul menuju ke tengah lobulus. Nah, fungsi dari trabekula itu sendiri sebagai sekat lobulus dan juga mendistribusikan nutrisi dan juga hormon. Korteks pada timus ini berfungsi sebagai tempat proliferasi limfosit dan juga tempat limfosit itu belum matang. Selanjutnya, pada bagian medula atau bagian tengahnya ini terdapat corpuscle Hassel yang tersusun oleh sel epitel retikuler yang berfungsi sebagai pematangan sel dan juga degenerasi serta mencegah autoimunitas. Nah, pada medula ini juga bisa terjadi involusi pada saat usia pubertas, di mana pada timus ini diinfiltrasi oleh jaringan adiposa atau jumlah limfosit itu akan berkurang sehingga digantikan oleh jaringan adiposa. Nah, sedangkan fungsi dari medula dari timus itu sendiri berfungsi sebagai tempat jika limfosit itu sudah matang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bone marrow atau sumsum tulang belakang. Bone marrow atau sumsum tulang belakang terletak di dalam rongga tulang, khususnya mengisi ruang medular serta celah-celah pada tulang spongiosa yang terdapat pada tulang panjang, tulang datar, dan tulang pendek. Fungsi utama dari bone marrow sendiri adalah melakukan hematopoiesis, yaitu proses pembentukan seluruh sel darah termasuk eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selain itu, bone marrow merupakan tempat tinggal sel punca hematopoietik atau HSC dan mesenchymal system cell yang berperan dalam pembentukan komponen darah maupun jaringan penunjang seperti tulang dan adiposa. Bone marrow sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, ada red bone marrow dan juga yellow bone marrow. Yang pertama yaitu red bone marrow atau sumsum tulang merah. Nah, di dalam sumsum tulang merah terdapat gugusan sel hematopoietik yang dikenal sebagai pulau hematopoietik
yang tersebar luas di seluruh jaringan ikat longgar yang dapat diamati di red bone marrow. Bola-bola ini ditemukan di sebelah sinusoid yang relatif besar namun berdinding tipis, yang juga berkomunikasi dengan pembuluh nutrisi tulang. Selain itu, sumsum merah atau red bone marrow ini paling melimpah di semua struktur rangka sejak dalam kandungan hingga sekitar tahun kelima kehidupan. Seiring bertambahnya usia, red bone marrow terbatas pada tulang pipi sentral, yaitu tulang tengkorak, klavikula, sternum, tulang rusuk, skapula, vertebra, dan pelvis, dan ujung proksimal tulang panjang proksimal tungkai atas dan bawah. Di sumsum tulang belakang atau bone marrow terdiri dari retikulin. Retikulin adalah kolagen tipe 3 halus yang diproduksi oleh sel-sel retikuler yang berasal dari mesenkim sel-sel mirip fibroblast. Jenis yang kedua yaitu sumsum tulang kuning atau yellow bone marrow. Sumsum kuning terutama mengandung jaringan ikat suportif yang menyediakan perancah bagi struktur neurovaskuler yang melintasi kavitasi. Terdapat juga banyak sel adiposit di samping sangat sedikitnya gugus hematopolitik yang dorman. Pusat-pusat hematopolitik laten ini dapat diaktifkan kembali jika terjadi peningkatan kebutuhan sel darah merah. Di dalam bone marrow juga ditemukan beberapa jenis sel-sel. Yang pertama ada sel granulosit, yaitu jenis sel darah putih khususnya yang memiliki granula sekretori di sitoplasmanya. Terdapat 3 granulosit, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dan berikut yang ada pada gambar adalah gambar sel darah neutrofil. Yang kedua adalah monoksit, yaitu leukosit yang berdiferensiasi menjadi makrofag. Selanjutnya ada eritrosit yang merupakan spesies anukleat bikonkav dan berfungsi sebagai pembawa oksigen. Lanjut, ada megakaryosit, yaitu spesies besar lain yang bertanggung jawab untuk trombositogenesis, yaitu produksi trombosit. Selanjutnya ada limfosit. Ini semuanya diproduksi di sumsum tulang atau bone marrow, namun pembentukan dan pematangan satu subkelompok limfosit terjadi di timus, yaitu limfosit T. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa jaringan limfoid primer memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pematangan sel-sel imun adaptif. Dua organ utama yang berperan di dalamnya adalah bone marrow dan timus. Bone marrow menjadi tempat awal terbentuknya seluruh sel darah sekaligus lokasi maturasi bagi limfosit B sebelum mereka memasuki sirkulasi dan menjalankan fungsinya dalam pertahanan tubuh. Sementara itu, timus berfungsi sebagai tempat maturasi limfosit B. Organ ini berada di mediastinum anterosuperior dan tersusun atas lobulus-lobulus yang memiliki korteks dan medula. Di dalamnya, limfosit T menjalani proses seleksi positif dan negatif agar hanya sel yang kompeten dan tidak berbahaya bagi tubuh yang dapat dilepas ke sirkulasi. Timus juga ditunjang oleh keberadaan sel epitel-retikuler dan struktur khas berupa corpuscula hasal. Seiring bertambahnya usia, timus mengalami inovolusi, namun perannya tetap krusial dalam tahun-tahun awal kehidupan. Secara keseluruhan, bone marrow dan timus bekerja secara komplementer. Bone marrow mematangkan limfosit B, sedangkan timus mematangkan limfosit T. Keduanya menjadi fondasi terbentuknya sistem imun yang adaptif yang mampu merespon antigen secara spesifik dan efektif. Dengan memahami struktur dan fungsi keduanya, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh mempertahankan diri melalui mekanisme imun yang terorganisir dan sangat terkoordinasi.